Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Ridwan Kamil yang sedang rame diperbincangkan ya, terkait hubungannya dengan Lisa Ani ya. Wah, sebelum kita ke pembahasannya, saya minta tolong ya sama kalian. Belum pernah saya minta tolong, coba ikuti dulu Facebook saya ini, ya kan, supaya saya semangat juga buat konten di situ. Nanti konten di situ agak berbeda dari YouTube karena situ tentang video-video lucu. Jadi saya belum pernah minta tolong ya. Saya minta tolong kali ini buat ikuti, gratis kok ya kan, cuman ngikuti doang. Kali ini kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Satu kata yang saat ini sangat sukar untuk ku percaya. Ridwan Kamil selingkuh. Iya. Jangankan hubung parbelan, istrinya pun kurasa pertama-tama susah percaya itu. Betul. Agak terkejut sih memangnya berita ya. Namanya Harmonis. Lisa Mariana. Iya. Ada di antara kalian yang namanya Lisa Mariana? Pasti Iya. kan bukan kalian. Dicek dulu, dicek. Aku jujur aja aku bilang, ya kan, informasi-informasi seperti ini masih susah untuk ku percaya, betul. Iya. Sangat disangsikan kebenarannya. Karena apa? Ketika terjadinya proses perselingkuhan, aku nggak di tempat. Aku ini tipikal orang ya yang nggak terlalu gampang percaya, susah untuk mempercaya sebuah kejadian kalau aku nggak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Iya. Kecuali kalau aku ngelihat langsung. Iya. Ya, mereka sedang melakukan transaksi. Iya. Setelah melakukan transaksi, terjadilah proses simbiosis mutualisme. Tepat ya. Lanjut kepada reproduksi. Setelah melakukan proses reproduksi, ya, terjadilah kerusakan metabolisme dalam tubuh. Kerusakan metabolisme dalam tubuh. Dan kalau ya. aku melihat semua proses itu dari awal sampai akhir dengan mata kepalaku sendiri, baru aku percaya. Iya. Kan begitu, kepinginnya aku percaya. Karena apa? Iya kan? Karena aku juga harus pastikan sebetulnya, betulkah tidak reproduksi itu terjadi? Iya. Harapannya sih aku percaya. Iya. Kan begitu. Nah, masalah ini ya, ini sudah sepertinya masuk ke dalam ranah hukum ya. Jadi kalau kita sebetulnya ya kita nonton aja lah. Iya. Nonton aja kita ya kan. Sampai biar tahu kalian, jujur aja ya. Dari kemarin sebetulnya Opung Parbela itu dipaksa sama netizen ya kan untuk mengangkat perselingkuhannya si Ridwan Kamil ini. Aku nggak mau, aku malas, aku bilang. Iya. Dalam hatiku memberontak. Untuk apa aku bahas-bahas masalah perselingkuhan orang? Betul. Aku nggak mau merubah channelku ini dari politik menjadi infotainment. Sampai tadi malam biar tahu kalian, jam setengah 12. Tengah 12 tadi malam salah satu konten kreator nelpon Opung Parbela. Langsung konten kreator yang Bung, nelpon bagaimana ya. tanggapan Opung tentang perselingkuhannya Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana? Kok tahu, Mas? Ya tahu lah, Bang. Ya kan sudah beredar, Bang, di media massa katanya gitu kan. Udahlah, nggak urusanku itu, Mas. Iya. Untuk apa ku tanggapi, Mas? Sedangkan aku nggak pernah selingkuh. Betul juga itu ya. Ya kan begitu ku tanya sama dia, ya kan, Mas pernah selingkuh nggak? Nggak juga katanya. Ya udah kalau kayak gitu, untuk apa Mas tanggapi? Ku tengok channelnya rupanya ditanggapi juga. Iya, agak bandel kawan ini. Ya nggak mau kalah lah aku. Kayaknya sore ini kita akan rubah ya channel kita dari politik menjadi infotainment. Pung, infotainment, Pung, bukan infotainment, Pung. Kalau bicara tentang Ridwan Kamil selingkuh, iya kan,
itu wajar untuk dipercayai. Tapi kalau Opung Parbela selingkuh katanya susah. Ridwan Kamil ganteng. Uangnya banyak. Belum lagi deposito 70 miliar. Kalau terbukti ada modalnya, nah Opung Parbela. Kalian tengok potongan kayak gini, ada potongan-potongan tukang selingkuh ini. Padahal bukannya bilang apa, jujur ya, dalam berbagai kesempatan di televisi, ku tengok ini si Ridwan Kamil ya, betul-betul model tipikal pria yang bucin. Ya kan, pokoknya mesra kali, mesra. Ternyata kemesraannya itu dipraktekkannya juga sama orang lain. Kalau terbukti. Nah, ini untuk istri-istri, ku bilang sama kalian, hati-hati kalian. Jangan bangga suami kalian mesra. Mana tahu mesra di rumah, mesra juga di luar. Biar tahu kalian, Opung Parbela itu sering dikomplain sama istri. Apa dibilangnya? Kau cemana ya, kong? Nggak ada ku tengok romantis-romantismu. Ku bilang, ya kan, ku sebutkan satu-satu dari daftar temanku yang romantis, ya kan. Kau tengok dulu ini romantis. Kau tengok dulu ini romantis. Kau tengok ini dulu, banyak foto-fotonya di Facebook romantis. Tapi dari tiga-tiga ini cerai kan. Mulai dari situ nggak pernah lagi nuntut Opung Parbela romantis dia. Udah kayak gini aja, yang penting aku bertanggung jawab. Ya, jadi wajar kalian perhatikan kalau pria kurang ganteng kayak aku itu memang dikenal dengan pria yang bertanggung jawab. Karena apa? Iya kan? Bagaimana mau menanggung jawab anak orang sedangkan mempertanggungjawabkan istri sendiri pun belum bisa. Kalau yang selingkuh itu yang ganteng-ganteng aja lah, karena ada modal. Gak, Pung, zaman sekarang itu bukan masalah ganteng, masalah kaya, Pung, masalah nafsu. Masa iya? Hah? Masa iya? Ada rumah yang gak ganteng bikin nafsu. Aduh. Dan dengar kabar katanya si Lisa Mariana ini, ya, dia ini adalah mantan model majalah dewasa. Kalau ini untuk poin ini setuju aku, percaya aku, ya kan, nggak mungkin dia mantan model majalah anak-anak. Apalagi model majalah flora dan fauna. Kan begitu, Ridwan Kamil ngelihat majalah anak-anak contohnya. Wih, anak-anak ini cantik juga ya, aku pakai ini. Nggak mungkin. Tapi kalau majalah dewasa, seimbang yang sebelah kiri sama kanan. Gempal kali, wah. Nampak kali belahannya itu. Wajar, ya kan? Terbawa nafsu. Sehingga pria sealim manapun juga biar tahu kalian agak susah dipercaya kalau ada cewek seksi di jalan di depannya. Makanya aku kalau misalnya bawa motor, kalau lewat cowok seksi, gak pernah mau aku palingkan kepalaku itu belok kiri belok kanan, gak perlu, mataku ini aja yang mutar-mutar. Aduh ya. Jadi berita ini sebetulnya ya masih simpang siur kan begitu. Ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, yang percaya itu rata-rata pendukungnya. Aku kemarin memang mendukung. Percaya maksudnya kalau dia itu nggak selingkuh kan begitu ya. Cuman ya, bukannya bilang apa, itulah ujian dari seorang laki-laki ya. Kalau perempuan ya, jujur aja aku bilang, perempuan itu diuji ketika laki-lakinya nggak punya apa-apa. Itu dia. Tapi laki-laki diuji ketika perempuannya nggak pakai apa-apa. Ngaku sendiri rupanya Ridwan Kamil pernah jumpa sama orang itu di hotel.
tapi membahas perkuliahan. Mas Ridwan Kamil, kutanya dulu samamu, apa ada orang ya kalau sudah bergelut di apa namanya di menjadi model majalah bintang apa sih nama kau susah kali, Playboy lah, Playboy, majalah Playboy, susah kali aku. Kan ada zaman dulu tuh Playboy, majalah populer. Kok tahu, Opung? Ada tetanggaku langganan kemarin. Enggak, bukan aku, nggak pernah aku langganan. Cuma aku bilang sama tetanggaku itu, nanti kalau kau udah siap baca, pinjam aku ya. Kan begitu ya? Enggak bercanda, tahu aja dikit. Sekarang begini Pak Ridwan, apa mungkin ya kan seorang bintang majalah dewasa masih memikirkan perkuliahan? Mau kuliah apa Pak? Bidang apa? Jurusan apa? Teknik elektro. Dalihnya katanya membantu biaya perkuliahan. Kuliah di mana? Pikirku gitu. Oh, aku tahu ini. Ini pasti kuliah teknik sipil di bagian penggalian. Atau pertambangan. Jurusan pertambangan bagian gali menggali. Kan begitu ya, tapi dikatakan katanya dia sudah hamil ya kan, dan juga sewaktu dan sekarang anak itu sudah berumur 4 tahun. Ridwan Kamil mengatakan Ridwan Kamil mengatakan bahwasanya ketika pertemuan terjadi ya di sebuah hotel ya, katanya si Lisa Mariana ini udah hamil duluan. Pak Ridwan Kamil, kok polos sekali sih Bapak? Nggak usah Pak ngaku-ngaku jadi ketahuan Pak. Dari mana Bapak tahu? Dari mana Bapak tahu? Kalau dia perempuan itu hamil duluan, Bapak tahu dari mana? Aturannya itu nggak usah Bapak publis kata-kata itu Pak. Kalau aku jadi Bapak, aku tinggal bilang aku nggak tahu kalau dia hamil. Karena waktu perjumpaan itu aku nggak periksa perutnya. Nah ini kok Bapak tahu hamil duluan? Aduh. Makanya kalian laki-laki ya, kalau misalnya kalian pengen jumpa sama seorang perempuan, pastikan dulu dia lagi hamil atau enggak. Terjebak kalian nanti, terjebak. Itu makanya aku bilang, ya kan, pasti, tapi nggak mungkin juga kita pastikan kan. Contoh kita misalnya jumpa sama klien, contohnya, Bu, Ibu lagi hamil apa enggak? Nggak mungkin kan? Itu dia contohnya lagi. Misalnya si bapak ini mau ngambil rapotnya anak, kan begitu, naikkan kelas. Ditanya sama ibu gurunya, Bu, Ibu hamil ya? Nggak mungkin juga kan? Itu makanya aku bilang, Pak, kok tahu Bapak dia hamil duluan? Apa Bapak udah tahu karena rasanya beda? Asumsi loh Pak, asumsi. Ya kan sekarang kan semuanya kan dikembalikan kepada proses hukum. Ya kalau memang contohnya mereka itu bisa saling membuktikan masing-masing mereka benar, ya sudah buktikan, kan begitu. Kalau kami Pak nggak ada yang bisa kami urusi Pak. Karena apa? Karena kami cuma sanggup membayangkan saja. Agak cantik memang Mbak. Andai karena aku punya deposito 70 miliar. Aduh, padahal belum lama ini ya, Bapak Ridwan Kamil ini kan dituding katanya dia ikut ya terlibat di dalam proses korupsi ya di dalam Bank Jawa Barat, kan begitu. Kalau udah kayak gitu ya kan dituding lagi selingkuh ya kan. Ini kalau misalnya bisa dikatakan ibaratkan sudah jatuh sudah jatuh tertinggal tanpa
Nggak tahu kenapa ya, jujur aja aku bilang agak merasa berdosa aku membawakan materi ini, betul. Karena ujung-ujungnya gibah, kan begitu. Tapi ini menjawab rasa penasaran kita, ya kan? Nah, jadi kalau ku tengok ini, ya kan, Ridwan Kamil ini ibaratkan pepatah, ya sudah jatuh tertimpa tangga. Tertimpa tangganya di bagian kepala. Pusing dia. Yang satu masalah korupsi, yang satu masalah perselingkuhan. Yang masalah satu yang dihadapi KPK, yang satu lagi yang dihadapi istri. Tahu enggak kalian, menghadapi istri itu lebih ribet daripada menghadapi KPK. Kalau menghadapi KPK, terbukti salah masuk penjara selesai. Kan begitu, istri setia menunggu di rumah. Nah, kalau misalnya masalah perselingkuhan, kan begitu, kalau misalnya masalah perselingkuhan, ya kan terbukti contohnya, mereka ini melakukan perselingkuhan, si istri minta selingkuh, apa mau KPK nunggu dia? Kan begitu, jadi banyak ruginya. Makanya laki-laki, ya, suami-suami, pria-pria, jangan pernah kecewakan istrimu. Jangan. Makanya tengok Opung Parbila nggak pernah terpancing untuk selingkuh, nggak ada uang. Jadi untuk teman-temanku yang hidupnya pas-pasan, bersyukurlah, karena apa? Nggak ada alasan kita untuk selingkuh. Kayak mana mau selingkuh, hidup aja pas-pasan. Aduh, pejabat itulah. Inilah cerminan pejabat di Indonesia. Ya, aku nggak akan pernah mau memihak bagi pejabat manapun. Kalian akan perhatikan ya, siapa-siapa pejabat ini bakalan kebongkar satu-satu ini, ya kan? Kebongkar satu-satu penyakitnya ini, betul. Itu dia. Jadi jangan pernah kalian kira ketika kalian menduduki jabatan tertentu, ya kan, kalian melakukan penyelewengan, baik itu menyelewengkan uang negara atau menyelewengkan kepercayaan istri, ya, maka kalian selamat-selamat aja. Ingat, ada waktunya. Hati-hati, apalagi doa wanita yang teraniaya. Biasanya doa orang-orang yang teraniaya itu cepat dijawab itu. Kan begitu, memang betul, ya kan, apalagi istrinya teraniaya. Ya kita nggak tahu, mana tahu istrinya sudah mencium bau perselingkuhan, kan begitu. Berdoalah dia, kasih dulu hajaran ya Allah, kasih dulu hajaran sama suamiku ini biar tobat. Dihajarlah, dapatlah kasus korupsi. Aduh, ya udah, itu dulu dari Opung Parbila ya. Mudah-mudahan masalah ini boleh cepat selesai ya. Kami doakan untuk ibu ya, istri dari Bapak Ridwan Kamil boleh menghadapi semuanya ini dengan tabah. Kalau masalahnya siapa ini, si Lisa Mariana ini, cemana mau dibilang Bu, nggak bisa kami bantu. Untuk apa kami bantu? Istri kami pun sendiri pun juga nggak bisa kami bantu. Ya kan? Itu dia. Oke lah dulu ya. Udah datang anak gadisku ini. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parbila. Salam NKRI harga mati. Oke, itu dia video gimana menurut kalian ya, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.